Bayangkan sebuah pagi yang begitu tenang, hingga suara raungan mesin pesawat memecah langit, diiringi ledakan yang mengguncang bumi. Ribuan tentara Amerika berlari tak tahu arah. Kapal-kapal perang megah yang selama ini dianggap tak terkalahkan berubah menjadi lautan api. Semua itu hanya dalam hitungan menit. Dan dunia pun menyadari, sebuah badai besar telah datang dari timur. Inilah kisah bagaimana Jepang dan Amerika Serikat, dua kekuatan raksasa yang tadinya tak saling sentuh, akhirnya terjerumus dalam perang brutal yang mengubah wajah dunia selamanya. Bagian 1, akar bara konflik. Jepang yang haus ruang hidup untuk memahami kenapa Jepang dan Amerika akhirnya saling menyerang dengan dahsyat. Kita harus kembali ke awal abad ke-20. Jepang bukan negara sembarangan. Setelah restorasi Meiji 1868, Jepang berubah dari negeri feodal menjadi kekuatan industri dan militer modern. Fakta sejarah yang tercatat, tahun 1905, Jepang mengalahkan Rusia dalam Perang Rusia-Jepang, menjadikannya negara Asia pertama yang mengalahkan kekuatan Barat secara besar-besaran. Jepang menguasai Korea pada ke-1910. Jepang ikut Perang Duniai dan memperoleh wilayah Jerman di Pasifik. Namun kemenangan ini menciptakan ambisi besar. Jepang memandang dirinya sebagai pemimpin Asia dan menginginkan Heimin no Haken, misi membebaskan Asia dari Barat. Namun di balik slogan itu, Jepang sebenarnya membutuhkan sumber daya alam, minyak, karet, dan biji besi. Dan disinilah masalah muncul. Jepang adalah negara miskin sumber daya. Ekonominya akan lumpuh jika tak memiliki akses minyak. Amerika, sumber minyak yang menghidupi Jepang pada 1930-an. 80% minyak Jepang diimpor dari Amerika Serikat. Jepang sadar, selamanya mereka akan berada dalam posisi terjepit kalau terus bergantung pada AS. Ketika Jepang menyerbu Manchuria pada 1931 dan menginvasi Tiongkok pada 1937, AS mulai curiga. Presiden Franklin D. Roosevelt khawatir Jepang akan menguasai Asia Timur dan Pasifik, mengancam posisi kolonial Barat. AS mulai memberi sanksi, menutup ekspor mesin dan logam ke Jepang, membekukan aset Jepang di ban, mengurangi suplai bahan bakar. Namun Jepang tetap maju. Mereka membentuk Blok Kemakmuran Asia Timur Raya dan menempatkan diri sebagai pusat kekuasaan Asia. Bagian 2, krisis menuju perang. Embargo minyak yang meledakkan segalanya. Balik terbesar terjadi pada 25 Juli tahun 1941 ketika AS, Inggris, dan Belanda memutuskan embargo minyak total kepada Jepang. Fakta penting, Jepang hanya memiliki cadangan minyak 18 bulan untuk menggerakkan industri dan militernya. Artinya, jika Jepang tidak mencari minyak baru, mereka akan kalah perang tanpa bertarung. Jepang pun memutuskan langkah nekat, menguasai Asia Tenggara yang kaya minyak terutama Hindia Belanda Indonesia sekarang. Namun untuk masuk ke Asia Tenggara, Jepang harus memukul Aster lebih dahulu. Kenapa? Karena armada Pasifik Amerika berbasis di Pearl Harbor, Hawaii. Selama armada itu hidup, Jepang tak bisa bergerak bebas di Pasifik. Jepang harus menciptakan zona aman agar serangan ke Asia Tenggara tidak dibalas. Lalu muncullah rencana paling berani dalam sejarah perang. Bagian 3, serangan subuh Pearl Harbor, pagi yang mengubah dunia. Tanggal 7 Desember tahun 1941 pukul 07.48 pagi di Hawaii. 353 pesawat Jepang dari 6 kapal induk melesat menuju Pearl Harbor. Serangan dilakukan dalam 2 gelombang. Dalam 1 jam 15 menit, kapal perang USS Arizona meledak dan tenggelam. 1177 awak gugur. USS Oklahoma terbalik. 188 pesawat AS hancur di darat. 2.403 orang Amerika tewas. Prajurit Amerika yang terbangun bahkan mengira latihan militer. Hingga granat dan torpedo mulai menghujani pelabuhan. Fakta lapangan, Jepang tidak menghancurkan depot bahan bakar dan bengkel perbaikan kapal, yang kelak menjadi penentu keberhasilan Amerika bangkit kembali. Serangan ini membuat Amerika marah besar. Keesokan harinya, 8 Desember tahun 1941, Amerika Serikat resmi menyatakan perang terhadap Jepang. Perang Pasifik pun dimulai. Bagian 4, Jepang mengamuk di Asia. Blitzkrieg versi timur pada bulan-bulan pertama perang. Jepang seperti monster yang tak dapat dihentikan. Penaklukan cepat Jepang 1941 sampai 1942 menjatuhkan Hong Kong, menghancurkan Malaya, menguasai Singapura dalam 70 hari, menyapu Filipina,
menyerang Burma, menduduki Indonesia, Hindia Belanda untuk minyak dan karet. Para tentara Jepang terkenal disiplin, cepat, dan ekstrem dalam ideologi Bushido, yang mengagungkan mati terhormat daripada menyerah. Fakta mencengangkan, Inggris menyebut jatuhnya Singapura kekalahan terbesar dalam sejarah militer Inggris. Bagian 5 pertarungan titik balik, Midway yang menghancurkan armada Jepang. Pertempuran Midway Juni tahun 1942 inilah momen yang benar-benar membalikkan perang. Menggunakan intelijen kode rahasia Jepang yang berhasil dipecahkan, AS mengetahui rencana Jepang akan menyerang Pulau Midway. Pada 4 Juni tahun 1942, pesawat Amerika melesat dari kapal induk Enterprise, Hornet, dan Yorktown. Jepang kehilangan 4 kapal induk raksasa Akagi, Kaga, Soryu, Hiryu. Di atas 300 pesawat Jepang hancur. Para pilot terbaik Jepang gugur. Sejak Midway, Jepang tak pernah benar-benar pulih. Bagian 6 Amerika menyerang balik. Island hopping yang mematikan Amerika memulai strategi island hopping. Menaklukkan pulau demi pulau, Guadalcanal, Tarawa, Sepen, Iwo Jima, Okinawa. Pertempuran berubah menjadi neraka. Fakta yang benar-benar terjadi di lapangan. Di Iwo Jima, 6.800 marinir AS tewas. Di Okinawa, 100.000 tentara Jepang dan 100.000 warga sipil Jepang meninggal. Jepang mulai menggunakan kamikaze, pilot bunuh diri yang menabrak kapal Amerika. Semangat Jepang semakin putus asa, namun mereka menolak menyerah. Kaisar Hirohito masih percaya bahwa mempertahankan tanah air adalah harga mati. Bagian 7 bom atom, keputusan tersulit dan terkejam dalam sejarah. Pada pertengahan 1945, Jepang telah kalah di hampir semua front, namun tetap tidak mau menyerah tanpa syarat. AS pun mengambil langkah pahit, menggunakan bom atom. Senjata baru hasil proyek Manhattan. 6 Agustus tahun 1945 Hiroshima, bom uranium Little Boy dijatuhkan dari pesawat Enola Gay. 70.000 tewas seketika, 140.000 tewas hingga akhir tahun akibat radiasi. 9 Agustus tahun 1945 Nagasaki, bom plutonium Fatman dijatuhkan. 40.000 tewas seketika, 74.000 tewas dalam beberapa bulan. Jepang terkejut, namun pukulan terakhir baru datang. Uni Soviet menyerang Jepang 9 Agustus tahun 1945 tanpa peringatan. Uni Soviet menginvasi Manchuria dan menghancurkan tentara kuantum Jepang, pasukan terbaik Jepang. Inilah momen Jepang benar-benar sadar, perang tidak dapat dimenangkan. Bagian 8 Jepang menyerah. Akhir dari segalanya. 15 Agustus tahun 1945 Kaisar Hirohito akhirnya menyampaikan pidato radio yang bersejarah. Suaranya tenang, namun seluruh Jepang menangis. Ia berkata bahwa bangsa Jepang harus menahan yang tak tertahankan demi menghentikan penderitaan rakyat. Untuk pertama kali dalam sejarahnya, Jepang menyerah tanpa syarat. 2 September tahun 1945 di atas kapal perang USS Missouri, Jepang secara resmi menandatangani dokumen penyerahan. Perang Dunia Kedua pun berakhir. Bagian 9 dampak besar setelah Jepang menyerah. 1. Jepang hancur total, kota-kota rata dengan tanah. Ekonomi runtuh, rakyat kelaparan. Kedua, Amerika menduduki Jepang 1945 sampai 1952. Jenderal Douglas MacArthur memimpin reformasi, membubarkan militer Jepang, menulis konstitusi baru, mengubah Jepang menjadi negara demokratis. Ketiga, Jepang bangkit kembali dalam waktu 20 tahun. Jepang berubah menjadi kekuatan ekonomi dunia. Penutup kisah dua bangsa yang mengubah dunia. Perang antara Jepang dan Amerika bukan sekadar konflik militer. Ini adalah benturan ambisi, ideologi, dan keberanian. Dari Pearl Harbor yang mengagetkan dunia hingga bayangan jamur raksasa di Hiroshima dan Nagasaki. Sejarah ini mengajarkan satu hal, dalam perang, pemenang pun tetap kehilangan sesuatu. Dan dunia modern yang kita kenal hari ini, sebagian besar dibentuk oleh tragedi besar yang terjadi di Pasifik antara tahun 1941 hingga ke 1945. Bagian 10 rahasia di balik keputusan fatal Jepang. Mengapa mereka berani menyerang Amerika? Banyak orang bertanya, apakah Jepang tidak sadar bahwa Amerika jauh lebih besar dan kaya? Jawabannya bukan sesederhana itu. Pertama, Jepang salah hitung kapasitas industri Amerika. Fakta dari dokumen militer Jepang tahun 1941 menunjukkan bahwa para jenderal Jepang percaya Amerika membutuhkan 2 tahun untuk memulihkan armada setelah Pearl Harbor.
Jepang berharap bisa membangun benteng Asia Pasifik yang sulit ditembus sebelum AS pulih. Namun kenyataannya, AS memiliki kemampuan produksi terbesar di dunia. Dalam 12 bulan setelah Pearl Harbor, Amerika memproduksi kapal induk lebih banyak dari total kapal induk Jepang sejak ke 1920. Pabrik mobil Ford dialihkan untuk membuat pesawat tempur. Industri Hollywood dipakai untuk propaganda moral perang. Jepang salah prediksi. Kedua, ideologi Bushido mengaburkan analisis militer Jepang dalam budaya militer Jepang. Menyerah adalah aib besar. Itu sebabnya, pilot Jepang siap mati demi kaisar. Tentara Jepang bertempur hingga peluru terakhir. Jenderal Jepang rela bunuh diri sepuku daripada mengakui kekalahan. Cara berpikir ini membuat mereka percaya bahwa jiwa Jepang lebih kuat daripada industri Barat. Namun sayangnya, perang modern ditentukan oleh logistik, bahan bakar, produksi baja, dan teknologi. Ketiga, Jepang khawatir AS menghalangi ekspansi ke Asia Tenggara. Jepang ingin menguasai minyak Tarakan dan Balikpapan Indonesia, karet Malaysia, timah Burma, dan jalur dagang Pasifik. Untuk masuk ke wilayah itu, Jepang butuh menghilangkan ancaman terbesar, yaitu Armada Pasifik AS. Itulah logika yang melahirkan Pearl Harbor, bagian 11 rahasia intelijen dan kegagalan. Komunikasi yang menjadi petaka Jepang 1. Amerika sudah pecahkan kode rahasia Jepang pada awal 1940-an. Para ahli sandi AS berhasil memecahkan kode komunikasi Jepang bernama Popo. Artinya, banyak pesan penting Jepang termasuk pergerakan diplomatik dibaca Amerika bahkan sebelum sampai ke diplomat Jepang sendiri. Fakta lapangan, pesan terakhir sebelum Pearl Harbor dibaca Amerika, namun tidak cukup cepat untuk menghindari serangan. Kedua, Jepang gagal menyampaikan deklarasi perang tepat waktu secara protokol internasional. Jepang harusnya mengirimkan surat pemutusan hubungan diplomatik kepada AS sebelum menyerang. Namun kode asli terlalu panjang, mesin sandi rusak, dan staf kedutaan di Washington lambat mengetik. Akibatnya, deklarasi disampaikan 1 jam setelah Pearl Harbor dihantam. Membuat serangan Jepang terlihat seperti pengkhianatan tanpa kehormatan, dan mengobarkan amarah rakyat AS. Ini menjadi alasan budaya kuat bagi AS untuk berperang tanpa kompromi. Bagian 12 ketika Jepang mulai kekurangan pilot, generasi emas yang hancur kekuatan. Awal Jepang bukan hanya pesawatnya, tapi pilot-pilotnya yang sangat berpengalaman. Di awal 1942, pilot Jepang rata-rata memiliki 1.500 jam terbang. Pilot AS hanya memiliki 300 jam terbang. Namun dalam pertempuran seperti Midway, Guadalcanal, dan Laut Filipina, pilihan pilot elite Jepang gugur satu persatu. Fakta pedihnya, Jepang tidak memiliki sistem pelatihan pilot yang cepat, sementara AS menggunakan pelatihan massal yang sangat efisien. Pada 1944, Jepang mengirim pilot muda berumur 17-18 tahun yang hanya punya 40 jam latihan melawan pilot AS berpengalaman. Kesenjangan ini membuat Jepang kalah di udara. Bagian 13 pertempuran Laut Filipina, The Great Marianas Toki Shoot pada 19-20 Juni tahun 1944. Pasukan udara Jepang mencoba melawan Amerika di Laut Filipina. Namun ini berubah menjadi pembantaian. 645 pesawat Jepang dihancurkan, hanya 123 pesawat AS yang hilang. Banyak pilot Jepang yang tak punya pengalaman tempur. Para pilot AS menyebutnya seperti menembak kalkun dalam pesta Thanksgiving. Kehilangan ratusan pilot dalam 2 hari menjadi bencana besar. Setelah itu, Jepang lebih banyak mengandalkan kamikaze. Tanda bahwa mereka tidak punya cara lain untuk mengimbangi kekuatan udara Amerika. Bagian 14 kamikaze. Keputusasaan yang mengubah perang menjadi neraka kamikaze atau angin ilahi adalah taktik bunuh diri yang digunakan Jepang sejak ke 1944. Ini bukan propaganda belaka, ini benar-benar terjadi. Pilot muda diberi upacara minum sake. Mereka menulis surat terakhir. Mereka diberi bendera matahari terbit untuk diikatkan di kepala. Lalu mereka diterbangkan dengan pesawat berisi bom untuk menabrak kapal AS. Lebih dari 3.800 tentara Jepang menjadi kamikaze. Hasilnya mematikan, 34 kapal AS tenggelam, 368 rusak berat. Namun pada akhirnya, ini tidak mengubah arah perang. Justru menunjukkan Jepang berada di ujung kekuatan. Bagian 15 Iwo Jima, lembah kematian yang tak pernah dilupakan. Pertempuran Iwo Jima adalah salah satu yang paling brutal dalam sejarah. Fakta penting,
Jepang membangun terowongan sepanjang 18 km. Tentara AS menghadapi tembakan dari arah yang tidak terlihat. Pasir vulkanik membuat prajurit sulit menggali parit. Selama 36 hari, 26.000 korban dari pihak AS. 21.000 tentara Jepang tewas. Hanya 216 yang menyerah, sisanya memilih mati. Foto pengibaran bendera Amerika di Gunung Suribachi menjadi simbol kemenangan. Namun di balik itu ribuan nyawa melayang. Bagian 16 Okinawa, pertempuran terakhir sebelum neraka. Hiroshima Okinawa adalah pulau besar terakhir sebelum Jepang daratan. Pertempuran berlangsung 82 hari. Inilah fakta paling menyedihkan, 12.000 tentara AS tewas. 110.000 tentara Jepang tewas. 100.000 warga sipil tewas. Banyak di antaranya dipaksa Jepang untuk bunuh diri agar tidak ditangkap Amerika. Inilah titik di mana Amerika menyadari, jika kita menyerang Jepang daratan, korban bisa mencapai 1 juta. Dan inilah alasan strategis bom atom akhirnya digunakan. Bagian 17 mengapa Jepang tetap tidak mau menyerah sebelum bom atom. Walau sudah kalah di laut, udara, ekonomi, dan logistik, Jepang tetap bertahan. Ada 4 alasan utama. 1. Faksi militer. Menolak menyerah. Dewan Perang Tinggi Jepang memiliki 6 anggota, 3 militer ultranasionalis, 3 sipil yang mulai ingin perdamaian. Hasilnya selalu seri. 3-3, tidak ada keputusan bisa dibuat. Kedua, Jepang ingin menjaga kaisar mereka, takut AS akan menghapus sistem kekaisaran. Ketiga, mereka berharap Soviet mau menjadi mediator, padahal Soviet diam-diam sudah mempersiapkan perang melawan Jepang. Keempat, mereka membayangkan pertempuran akhir di Jepang daratan. Strategi ini bernama Ketsugu. Para pemuda akan membawa tombak bambu. Warga sipil dilatih sebagai milisi terakhir. Jepang ingin membuat Amerika takut dengan korban besar. AS melihat skenario ini sangat berbahaya. Lalu muncul keputusan paling kontroversial dalam sejarah modern. Bagian 18 Hiroshima dan Nagasaki. 2 cahaya raksasa yang mengakhiri Perang 6 Agustus tahun 1945 Hiroshima, bom Little Bay dijatuhkan. Fakta tragis. Suhu pusat ledakan mencapai 3.000 derajat Celcius. 70.000 hilang dalam 10 detik. Gelombang radiasi menyebabkan kanker dan luka bakar selama bertahun-tahun. 9 Agustus tahun 1945 Nagasaki, bom Fatman jatuh 3 hari kemudian. Kenapa 2 bom? Karena Jepang masih belum memberi tanda menyerah setelah Hiroshima. Reaksi Dewan Perang Jepang bahkan setelah 2 bom. Militer Jepang masih ingin melanjutkan perang, menolak menyerah tanpa syarat. Mereka lebih memilih kehancuran total daripada menerima syarat AS. Namun sesuatu terjadi. Bagian 19 serangan Uni Soviet yang mengubah segalanya pada 9 Agustus tahun 1945. Uni Soviet menginvasi Manchuria dengan 1,6 juta tentara dan tank terbaru. Mereka menghancurkan tentara kuantum Jepang hanya dalam hitungan hari. Ini pukulan yang tidak bisa ditolak. Jepang sadar, jika menyerah ke Soviet, mereka bisa dijadikan negara komunis seperti Korea Utara. Lebih baik menyerah ke Amerika. Inilah alasan sebenarnya. Jepang tiba-tiba luluh. Bagian 20 detik-detik Kaisar mengambil alih. Kudeta yang gagal pada malam sebelum pengumuman menyerah. Para perwira muda Jepang yang fanatik mencoba mengambil alih istana, menahan para pejabat perdamaian, mencari rekaman pidato Kaisar untuk dihancurkan. Jika kudeta berhasil, perang mungkin berlangsung berbulan-bulan lagi. Namun rekaman itu berhasil diselamatkan pada 15 Agustus tahun 1945. Untuk pertama kalinya rakyat Jepang mendengar suara kaisarnya secara langsung. Dengan suara lirih ia berkata, "Kita harus menahan hal yang tak tertahankan." Dan seluruh Jepang menangis. Bagian 21 setelah perang, Jepang bangkit dari abu setelah kekalahan. Jepang menghadapi kelaparan besar, kota-kota yang hancur, kekurangan uang, krisis moral dan sosial. Namun di bawah pendudukan Amerika 1945 sampai 1952, Jepang justru berubah menjadi negara modern, demokrasi, pendidikan maju, industri elektronik, teknologi otomotif. Dalam 20 tahun, Jepang berubah dari puing-puing menjadi raksasa ekonomi. Epilog 2 musuh yang kini menjadi sekutu dalam sejarah. Tak banyak negara yang berubah dari musuh besar menjadi sahabat seperti Jepang dan Amerika Serikat. Dari Pearl Harbor hingga Hiroshima, dari kebencian menjadi kerja sama militer, teknologi, dan ekonomi. Perang ini meninggalkan jejak luka yang dalam, namun juga membawa pelajaran abadi.
kekuatan terbesar bukanlah senjata, tapi kemampuan suatu bangsa untuk bangkit kembali